komunikasi, pertemanan ya, Iya, begitu ya. sesama teman di kantor atau Ya, dalam satu perusahaan korporasinya juga ya, harus dibangun yang ya, solid. secara internal dan juga secara eksternal. Iya, Kita bisa mengembangkan dunia kerja kita. dan sampai ke vice presidennya juga tuh saya banyak didukung sama eksternal. Artinya karena hubungan baik, membangun hubungan yang baik. Wah, luar biasa ya, saya bersama dengan Kakak Yulin Kardinal sebagai salah seorang tokoh perempuan Papua pertama yang menduduki jabatan karir sebagai vice Vice presiden. presiden ya betul. Ya. Ya, ya. Apalagi ini anak dom, orang dom. Dari pulau. Ya, dari pulau, tapi bisa dipercayakan menjadi seorang vice presiden dan itu sangat luar biasa dan menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya kamu anak-anak dom. Hari ini Kakak Engelin sudah pensiun sebagai vice presiden, kamu juga mungkin bisa jadi vice presiden yang berikut. Ayo silakan. Di badan usaha milik negara ataupun juga perusahaan swasta lain ataupun juga pemerintah. Oke, dan perbincangan santai sama dengan Kakak Engelin dalam program Bisa, bincang santai, bincang inspiratif, santai dan juga asik. Saya bisa, kok bisa, dia bisa, tong bisa, barang apa jadi. Bisa, bincang santai, bincang inspiratif, santai, asik bersama Kakak Engelin Yolanda Kardinal. Halo guys, selamat sore. Saya Kakak William hari ini dalam bincang santai, program Bisa, bincang santai, bincang inspiratif, santai dan juga asik. Bersama saya ada Kakak Engelin Kardinal yang adalah salah satu anak dom, tetapi juga merupakan wanita karir yang menapak karir dari bawah sampai puncak karir di salah satu badan usaha milik negara, PT Garuda Indonesia. Apa kabar Kakak? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik. Ya, Kakak hari ini dalam program Bisa ini saya bersama Kakak Engelin berbincang seputar dunia kerja ataupun juga wanita karir ya. Ya. Kakak juga salah satu anak dom yang menduduki posisi puncak di Garuda Indonesia, salah satu badan usaha milik negara di Indonesia. Kakak bisa bicara langsung kepada teman-teman yang menyaksikan program Bisa ini. Ya, pertama-tama terima kasih Kakak William bisa jumpa ya di sini di tempat saya lahir, tepat di depan rumah yang saya lahir juga. Terima kasih, puji Tuhan ya. Saya lahir di Pulau Dom, sampai sekolah TK, sekolah SD Stella Maris, TK-nya TK YPK di Dom. Tahun 1964 saya lahir di Pulau Dom. Tahun 1964 Ya, lahir di Dom. ya. Tepatnya di rumah ini ya. Iya, di rumah Jadi sini. kita Bisa ini kita syuting di halaman milik keluarga Kardinal di rumah tempat Kakak Engelin yang lahir pada waktu itu tahun 1964. Tali pusarnya tanam di sini. Tali pusar ditanam di tempat kita duduk ini ya. Saya lahir besar di rumah ini. Luar biasa ya. Kakak Engelin Y Kardinal di RK1 Tanjung Pulau Dom. Ini kepulauan. rumah masa kecil ini. Luar biasa. Mau pergi jauh sampai kemana saja tapi tetap balik. Pusatnya tanam di sini. Dom selalu di hati ya. Amin. Ya. Wah, luar biasa. Terima kasih puji Tuhan bisa balik bisa ketemu. Iya. Amin. SMP di Sorong. SMP di Sorong. Don Jadi Bosco. TK, SD di Dom. Ya. SMP di Sorong, di Kota ya. Sorong. SMP Don Bosco SMP ya. SMP sampai kelas 1, nah kelas 2 sampai kelas 3 ke Jakarta. Nah, memang juga orang tua mendukung juga kami coba untuk dibawa ke Jawa. Ya, ibu kota negara ya. Nah, pada waktu itu pindah dari Papua, dari Sorong ke Jakarta itu mungkin apa kalau istilahnya sekarang bilang culture shock begitu ya. Kita dari satu budaya yang lain ke budaya yang lain begitu. Situasi masyarakat di sana pasti ada butuh penyesuaian ya. Pasti khususnya dalam kelas. Ya, itu memang beda sekali. Seperti kayak kita kurikulumnya lah. Di sini dapatnya apa, di sana dapatnya apa. Tapi ya puji Tuhan semua berjalan dengan baik walaupun memang kita harus perlu perjuangan. Iya. Namanya anak-anak perantau. Iya, anak dari daerah yang ke ibu kota negara ya. Betul. Ya, berarti sampai lanjut ke SMA sampai selesai ya. Sampai selesai SMA di Jakarta. Selesai, ya. Terus waktu selesai SMA itu sudah langsung bekerja kah atau mulai
melamar pekerjaan dulu? Jadi sebenarnya yang menarik adalah sebelum tamat SMA itu kebetulan saya senang olahraga. Oh, jadi seorang apa aktif olahragawan ya? Iya, senang bulu tangkis, senang Oke. main bola kaki. Iya. Jadi ikut di klub langsung bola Bola, kaki. bola. Ya, Oh, wanita. berarti Galanita waktu itu ikut ya? Iya, bulu tangkis. Bulu tangkis. Juga masuk Masuk di klub juga? PB-nya ya, masuk di klubnya. Oke. Dan pada waktu itu memang kami ini anak-anak yang olahraga ini senang banyak banget kesempatan untuk bisa bekerja di mana-mana. Gitu. Dari apa cabang-cabang olahraga itu biasa dilirik Dilirik ya. oleh apa instansi pemerintah ataupun ya. swasta ya? Betul sekali. Iya, iya, iya. Jadi Kakak Angelin sendiri waktu bergabung tuh di klub itu ada juga milik BUMN atau pemerintah begitu ya? Pada waktu itu saya di klub itu khususnya bukan punya BUMN, jadi umum. Umum ya? Nah, jadi tapi bergaulnya ketemunya di lapangan itu sama dari teman-teman dari BUMN, sehingga membangun satu networking lah, Jadi membangun satu hubungan baik teman-teman sesama atlet itu ya, sama pemain-pemain di lapangan, pemain-pemain itu ya? sehingga kita bertukar seperti kayak informasi, ada lowongan kerja, ditawarkan mau kerja apa tidak. Jadi artinya dari sekian yang ditawar itu kayak BNI 46, ada Jiwasraya, ada Merpati, ada Garuda. Ya saya pada waktu itu milihnya Garuda. Jadi pada waktu itu teman-teman dari Garuda sudah menawarkan ya? Iya. Itu Ya. sudah selesai SMA atau masih kelas 3 itu ya? Belum masih sekolah aja sudah punya. Sudah ditawarkan untuk masuk ke. Nanti kalau tamat mau kemana? Oke. Lantas setelah kakak lulus SMA langsung bergabung dengan Garuda. Ya. Oke. Kalau setelah bergabung di Garuda itu apakah harus melengkapi syarat-syarat dulu kah atau? Iya tentunya. Langsung. Tentunya profesionalisme dia harus minta persyaratan juga. Seperti ijazah gitu ya. Tentu. Tetapi waktu itu kakak masuk dengan ijazah SMA karena waktu itu selesai SMA langsung ya. Iya betul. Iya. Berarti waktu masuk itu langsung di training atau di uji coba kerja begitu? Jadi yang menarik adalah pada tahun 85 itu saya termasuk yang diterima angkatan tahun 85 di Cengkareng. Di Cengkareng itu baru dibuka. Tahun 85 untuk angkatan pertama itu ya. Cengkareng itu baru dibuka. Itu. Jadi perlu diketahui bahwa pada itu barusan pindah dari Bandara Lama itu. Iya, Bandara Lama itu adanya di Kemayoran. Kemayoran pindah ke Cengkareng. Yes. Itu Terminal 1 pertama. Halim juga pindah ke Cengkareng. Tahun 85 itu ya. Iya. Nah, berarti kakak ini sebagai orang-orang yang menjadi pionir perintis juga ya untuk Bandara Soekarno Hatta. Ya, karena betul. Waktu pindah peralihan dari apa? Terminal Lama. Bandara Lama pindah itu juga ada yang pegawainya udah ada. Iya. Termasuk itu senior lah. Iya. Kami ini anak-anak yang baru ya junior lah. Jadi sejak adanya Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta, itu kakak mereka angkatan itu ya, angkatan pertama ya di Bandara Soekarno Hatta. Iya. Wah, berarti kalau pada waktu itu mulai pertama kerja itu kan bandaranya masih baru. Berarti kan masih suasananya apa semua masih. Iya, betul. Masih baru sekali itu jadi. Banget. Baru sekali banget. Iya, jadi terus kakak orang sebagai pendatang baru, kemudian ada mengikuti training lagi ya. Ya, walaupun sebenarnya kita waktu diterima itu kerja dulu, turun dulu. Ya. Jadi artinya biasanya harus training dulu baru bekerja. Pada waktu itu kita bekerja dulu baru training. Iya. Sudah bekerja berapa waktu kemudian baru ikut training ya. Tapi kan pertimbangannya kan ada senior yang dari bandara-bandara lama. Iya. Dari Bandara Halim, Bandara Kemayoran kan ada, jadi mungkin pada waktu itu pemikirannya buat percepatan dia terima dulu, kita belajar dari senior dulu. Iya. Ya sesuai dengan yang berlaku di internal. Oke, jadi setelah masa itu selesai baru kita training masuk di Garuda Center. Yes. Training center ya. Garuda Training Center. Nah, setelah itu mulai resmi sebagai pegawai Garuda. Pada waktu kita diterima itu sebenarnya sudah jadi pegawai. Langsung jadi pegawai ya. Jadi setelah capek. Calon baru calon pegawai. Calon pegawai baru pegawai. Baru pegawai tetap ya. Nah, selama
kakak sebagai pegawai Garuda di ya apa posisi paling bawah ya, itu posisi apa itu? Paling bawah, pokoknya paling bawah dalam arti satu, apalagi kita belum di sekolah ini ya, belum training, jadi kita sebagai petugas untuk membantu mendukung pelayanan di ground. Pelayanan di ground. Ya, jadi macam-macam lah yang mungkin orang tua yang butuh didampingi diantar ke gate, atau orang tua atau anak-anak yang butuh didampingi masuk ke ruang tunggu, atau butuh kursi roda kita harus mendorong gitu. Jadi waktu itu jadi petugas kayak membantu VIP juga. Jadi kita ditugaskan di ruang di VIP room lah gitu, tempat. Jadi di dalam ground itu banyak banyak layanan-layanan yang sebenarnya perlu perhatian khusus ya, Ya, yang perlu mendukung untuk ya, pelayanan ya, servis dalam service, safety, safety ya. secure itu Ya. semua juga ground itu ada keterikatannya. Keterikatannya. Nah, jadi kakak Angelin juga bergelut dengan bermacam-macam pegawai lainnya ya, Ya, karena dari memang berbagai seksi-seksi ya, lain ya. Dari berbagai sama-sama internal tapi dari berbagai unit. Tapi unit, tidak juga seperti yang unitnya saja. Bahkan kita juga harus membangun hubungan yang baik dengan semua stakeholder yang ada di bandara. Ya. Baik itu dari pemerintah, dinas-dinas terkait, ya, kementerian. Ya, semua itu untuk kelancaran proses. Ya. Nah, kakak di karir yang posisi paling bawah, itu jabatan apa yang setelah pertama kali kakak dipromosikan oleh pihak Garuda? Setelah berkarir berapa tahun di Biasa Garuda? jadi staff, lama sekali Iya. itu. Jadi staff. Jadi staff itu berapa lama itu? Staff itu umpamanya check-in counter, boarding gate, check-in counter, boarding gate, di arrival, di arrival itu maksudnya kalau penumpang transit, dia butuh mau kemana ya kita tugasnya di situ. Belum lagi nanti di lost and found, maksudnya di tempat di mana kalau penumpang mungkin butuh pertanyaan, dia belum terima bagasinya, kadang-kadang bagasinya mungkin ada yang masih tertinggal di tempat dia datang. Nah, itu dia butuh pertanyaan. Nah, itu kita punya tempat juga. Jadi ada tempat yang memang harus dibutuhkan, ada staff di situ. Ada staff di situ ya. Berarti, jadi muter-muter semuanya. Berarti semua bidang-bidang ada dalam situ sudah ya. digeluti ya. Itu selama berapa tahun itu? Itu lama juga. Cukup lama. Ada sekitar 10 tahun ada ya? Lebih dari 10 tahun ya. Nah, setelah lebih dari 10 tahun baru pertama kali dari staff mau dipromosikan nanti biasanya jadi staff counter atau staff gate atau apa, dia naik jadi kayak asisten supervisor, jadi supervisor, terus nanti jadi duty manager, terus jadi manager, nanti jadi station manager. Nah, sampai di situ itu di bandara. Itu di bandara semua. Ya. Nah, itu semua sudah kakak geluti? Sudah lewat semua. Sudah lewat semua ya? Sudah menjabat tahap-tahap seperti itu sudah. Ya. Jadi kalau di dalam dunia pekerjaan itu kan kita dalam dipercayakan sebagai satu posisi sebagai katakanlah supervisor. Ya. Nah, itu kan berarti kita dinilai kemampuan kita untuk bagaimana memanage pekerjaan yang di situ. Sehingga bisa dipromosikan lagi untuk jabatan yang lebih tinggi ya. Naik kepada manajer, kemudian sampai kepada jabatan yang lainnya. Dan juga ada yang kayak domestik, terus nanti bisa bertugas di internasional, itu nanti peningkatannya ada di situ juga. Supervisor domestik bisa jadi supervisor internasional. Ya, melalui tahap-tahap juga. Dan dua itu kakak sudah pernah? Sudah supervisor domestik maupun supervisor internasional sudah ya? Wah, luar biasa ya. Jadi teman-teman yang menyaksikan Bincang Santai ini, saya bersama dengan kakak Angelin Kardinal, salah satu perempuan dari Pulau Dom, anak Dom, yang juga menapak karir di Garuda Indonesia dari bawah, karir sampai menduduki semua jabatan-jabatan yang ada di Garuda. Iya, betul. Dan memang selama ini hanya di Cengkareng. Hanya di Cengkareng. Ya. Jadi, nah ini satu hal yang luar biasa yang perlu kita belajar dari sosok kakak Angelin ini ya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wanita karir, beranjak menapak dari bawah sampai kepada jabatan-jabatan yang bisa diraih khususnya dalam Garuda Indonesia. Kakak mungkin bisa sampaikan hal-hal yang mendasar sekali dalam karir seorang baik itu laki-laki maupun perempuan ketika dipercayakan menjadi seorang pegawai karyawan begitu.
sebenarnya yang pertama adalah kita sendiri harus benar-benar harus komit juga ya sebenarnya, bahwa ya komitmen pribadi komitmen ya kita harus dalam hal bekerja juga harus tulus gitu tulus loh. dalam bekerja. Tulus dalam bekerja, tidak ada yang, kalau menurut saya tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Yang 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 penting adalah kita sebenarnya ada Kemauan untuk ya, serius, betul ya. berkomitmen untuk apa yang Saya kita waktu itu kerjakan. juga sempat waduh saya hanya tamatan SMA, pada waktu saya punya kesempatan cuma bisa sampai SMA. Kira-kira saya nanti sampai Garuda nih mungkin ya begitu-begitu sajalah gitu pemikirannya ya. Jadi sudah kerja saja ikhlas, kerja saja baik dan benar, maksudnya kerja terus. eh, Ya saya juga harus berterima kasih juga pada keluarga juga, dukungan keluarga, keluarga besar dan keluarga di yang stopnya, keluarga inti juga, suami, anak-anak juga sangat mendukung juga karena namanya kita kerja di dunia penerbangan khususnya ya untuk seperti itu kan waktunya kan tidak bisa kita apa namanya tidak bisa kita prediksi. Contohnya saya harus janji sama keluarga atau anak hari ini mau pesta atau mau ulang tahun, bisa nggak jadi, saya nggak hadir karena contohnya di bandara atau saya pas lagi kerja ada masalah, kan saya nggak mungkin tinggalkan itu. Ini pilihan memang. Berani tinggalkan, konsekuensinya apa? Tapi namanya hati nurani, bukan terlalu ngoyo juga bahasanya. Kalau kita di sana tuh gila juga sih lu. Masa acara keluarga atau apa kamu nggak? Tinggal ya. Ya. Tapi ini kan kita bicara hati nurani, kita kan punya tugas dan tanggung jawab. Apalagi kita sebagai seorang pejabat yang kebetulan bertanggung jawab, ya nggak mungkin lah kita sebagai pejabat tuh kita tinggalin pekerjaannya. Jadi memang ada pilihan ini. Ada pilihan. Ya. Dan kita harus memilih. Ya. Walaupun itu sebenarnya tidak manis di internal ya keluarga khususnya. Tapi syukurlah karena itulah dukungan dari keluarga ya anak-anak, suami dan anak-anak. Ya. Mereka maklumin, oh ya sudah nggak apa-apa gitu loh. Semangat ya Mi, semangat gitu. Ya itu kan juga membantu itu sebenarnya. Sehingga bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab. Iya dengan baik juga. Dengan baik. Jadi hatinya nggak mendua. Kita fisiknya ada di bandara, tapi sebenarnya pikirannya ada di keluarga atau mau di rumah. Ya. Takut nanti pulang diomelin. Iya. Dan itu memang bagian daripada resiko yang harus kita. Resiko jabatan. Resiko pekerjaan. Tetapi ya bersyukur kalau hari ini dalam bincang santai ini Kakak Engelin bisa berbagi hal ini, dan ini juga menjadi tips-tips untuk adik-adik yang hari ini mau bergelut di dunia kerja, khususnya di bidang pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti yang Kakak Engelin selama ini tekuni ya. Kurang lebih sekitar 30 tahun ya. Saya 36 tahun bekerja di Garuda. 36 tahun bekerja di Garuda Indonesia. Jadi benar-benar pensiunnya sampai selesai. 36 tahun bekerja di Garuda, dan dari berbagai macam bidang-bidang kerja yang di dalam Garuda ya. Bahkan jabatan-jabatan yang ada di dalam Garuda semua sudah pernah diemban oleh Kakak Engelin. Ya memang yang puji Tuhan terakhir yang Vice President itu yang paling terakhir. Jadi sampai selesai. Puncak karir sebagai seorang Vice President di ground service. Nah kalau kita melihat kalau jabatan dalam satu instansi, khususnya di badan usaha milik negara itu puncak karir seperti Vice President itu memang karir-karir yang kedua tertinggi ya. Ya, terima kasih. Kedua tertinggi ya. Karena di atasnya pasti direksi. Tetapi kalau di puncak karir sebagai Vice President itu tentu sudah malang melintang. Banyak makan asam garam dalam dunia kerja di Garuda Indonesia. Dan teman-teman sekalian, dalam bincang santai ini saya bersama Kakak Engelin Kardinar yang adalah anak Dom. Dan dalam bincang santai ini beliau boleh berbagi tentang pekerjaannya sebagai wanita karir di perusahaan penerbangan plat merah milik negara.